Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar dan menyaksikan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam, di mana para polemikus mulai kepanikan ketika mendengar penjelasan dari apologet Kristen Indonesia. Mari kita simak dan mendengarkan penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau saya panggil sayang nanti banyak yang salah paham. Saya panggil sayang tuh karena namanya, nama akunnya ya. Oke, begini saudari sayang, Anda ini seorang muslimah kah atau bagaimana? Saya konfirmasi dulu. Ya, muslimah. Muslimah, terima kasih ya. Saya berharap ini menjadi satu diskusi yang baik ya, di mana yang muslim saya berikan kesempatan untuk mengklarifikasi apa yang saya utarakan di sini begitu. Kita kasih panggung dan kesempatan kepada muslim. Nah, tema kita kali ini Bu Sayang, saya panggil apa ini? Khadijah. Khadijah, oke ya, Bu Khadijah. Saya panggil Khadijah saja. Jadi hari ini temanya Khadijah tentang Quran ya, yang mengatakan Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad itu didapati sesat. Nah, tapi sayang Islam tidak percaya. Nah, silakan kita kasih kesempatan. Yuk. Sebenarnya gini lah ya Bang Edis ya. Kalau Isa itu emang suci karena Isa itu nabi ya. Sedangkan Muhammad juga nabi kita, nabi pilihan. Bukannya lebih suci, sama-sama suci lah. Tapi kalau Muhammad itu lebih sempurna dari nabi-nabi yang sebelumnya. Itu Bang Edis ya. Oke, terus di sini kenapa Bang Edis itu didapati sesat ya? Itu sama dengan menghina kami umat muslim, menghina nabi kita. Berarti Quran menghina Muhammad ini. Bukan Quran. Itu dapat dari mana? Perasaan saya mungkin Bang Edis tuh bikin-bikin gitu ya kayak gitu. Baik. Ini karena saya ini seorang pakar Al-Quran, ini banyak orang yang meragukan saya ini. Oke, baik. Jadi selama ini Bu Khadijah tidak pernah tahu bahwa Muhammad itu didapati sesat. Itu dalam surat apa, Bang? Baik. Jadi sebelum kita ke Qur'annya, saya mau kasih tahu dulu ya, apa arti atau kata sesat itu di dalam bahasa Arab. Karena kalau kita membaca terjemahannya, kadang-kadang para penerjemah ini menutup-nutupi. Ya, makanya kita harus kembali ke bahasa aslinya. Oke. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya di situ ada kata-kata walad dolin. Ya. Tahu apa arti walad dolin? Aku nggak hafal juga ini. Nggak tahu. Ya karena memang umat muslim ketika membaca Al-Quran itu memang mereka tidak peduli artinya. Aku punya terjemah, Bang. Oke, boleh. Coba silakan. Ambil Al-Quran surat Al-Fatihah. Nggak pakai ini aja. Ada Google Map. Boleh. Google Map. Google Map. Google. Kok Google Map sih? Google. Oke, ya. Itu apa itu terjemahan surat Al-Fatihah? Ya, kita sabar dulu ya, aku cari. Boleh. Santai kok, santai Bu Khadijah. Iya, santai. Aku orangnya santai. Ya. Semua orang mungkin dari temannya. Apalagi semakin santai Anda di sini, semakin banyak nanti followers baru dapat. Lu nggak percaya? Yang muslimah naik sini, habis itu dia buka komal, yang nonton udah ribuan. Karena dia sering naik channel Edis TV. Walad dolin ya? Ya, walad dolin. Mereka yang sesat. Yang dimaksud mereka yang sesat, mereka itu orang yang nggak beriman, Bang. Maksudnya begitu. Bukan. Artinya kata dolin itu diterjemahkan oleh para penerjemah sesat ya? Mereka sesat. Dolin. Dolinnya ya. Ya. Dolin ya. Oke, kata dasar dolin itu apa? Sesat. Iya. Kata-kata
sesat. Pernah dengar hadis ini? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar? Enggak, tapi artinya aku sedikit mengerti. Finnar itu dari api neraka ya. Ya. Kalau finnar dari api neraka. Coba ya. abang terjemahkan. Oke. Arti dari kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar artinya segala yang sesat itu, segala yang bid'ah, kullu bid'ah. Semua yang bid'ah itu dolal atau sesat. Wa kullu, dan semua yang dolal finnar, tempatnya di dalam api. Nah, jadi semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat-sesat itu tempatnya di dalam neraka. Nah, kita tahu bahwa Muhammad itu didapati sesat, tapi penerjemah Al-Quran tidak jujur menerjemahkannya. Tapi nanti kita akan tunjukkan bahwa itu adalah sesat. Oke, kita bukakan ya di dalam Quran surat Duha. Coba buka surat Ad-Duha. Tapi bid'ah itu memang dibagi, Bang. Ada bid'ah dolala, ada bid'ah apa gitu loh. Seingat saya itu. Ini segala yang bid'ah loh, dikatakan segala yang bid'ah itu sesat. Iya, karena bid'ah itu banyak, Bang. Apa? Bid'ah itu terbagi berapa macam. Tapi sebelum ke situ ya, sebelum ke situ coba buka dulu surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Ad-Duha sebentar, Ad-Duha. Sabar ya, karena kita pakai Google itu. Enggak apa-apa, ketik aja Ad-Duha ayat yang ke-7. Muncul di situ. Ya, kalau abang sabar gini kita juga bisa santai dan rileks ya, Bang. Saya santai terus. Banyak yang muslim kejang-kejang. Ini karena Anda santai ya, saya ikut santai. Kenapa kejang-kejang, Bang? Kita itu sama-sama manusia, nggak usah kejang-kejang lah. Bukan. Gitu ya. Kalau Anda sih tidak kejang-kejang, maksudnya muslim-muslim yang lain. Ini ya. Karena gini, Bang, sering orang banyak DM sama aku, nge-share, datang ke Edis. Oke, ini aku ada waktu nonton lah. Coba aku naik. Apakah Bang Edis bawa aku ke atas gitu kan? Nah, ini aku datang. Oke, langsung. Oke, silakan yuk. Surat Ad-Duha. Dia artinya ya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Oke, kata bingung di situ bahasa Arabnya apa? Coba cek. Ayat 7 Wadduha walidha sajama wa dzakaru bima khalaqa. Ini enggak ada nih, aku langsung ke artinya ini, Bang. Tampilkan coba bahasa Arabnya coba. Wa wadzakada dolan fahada. Abang salah bacanya itu. Bentar. Langsung dikoreksi ini. Coba lihat kata dolan di situ enggak? Dolan, kelihatan? Ad-Duha. Bentar nih Ad-Duha biar keluar sama ayatnya juga. Oke, Ad-Duha ayat yang ke-7. Ini udah keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, wa wajadaka ajilan fa'aghna. Ayat 7 loh, ayat 7. Ayat 7. Iya, ayat 7. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Iya, dolan. Nah, tahu nggak arti dolan itu apa? Sesat. Makanya saya bilang Muhammad didapati sesat. Ya. Oh, berarti udah diakui bahwa Muhammad sesat. Enggak mau tetap. Nah, berarti enggak percaya ini benar-benar. Tapi Islam enggak percaya. Ini aku enggak bisa. Oke. Apakah Bu Khadijah percaya kepada Al-Qur'an? Percaya, karena itu. Oke, apa yang Al-Qur'an katakan kepada Muhammad tentang Muhammad? Begini, Bang. Maksud dari ayat sesat ini, kita bisa kaji kembali ke dalam tafsir. Ya oke, kita bukakan tafsirnya. Mau saya bukakan tafsirnya? Ya, buka. Baik, kita bukakan tafsirnya ya. Abang lebih pintar buka tafsirnya, nanti bilang sama aku bisa cari di Google juga. Baik. Cocokkan ya. Baik, ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-7 di sini dikatakan ya bahwa Muhammad itu didapati bahwa dia tidak tahu tentang iman.
Nah, itu tafsir apa itu, Bang? Oke, baik. Sebentar. Kita tafsirkan. Kita buka di sini ya. Iya. Nih. Baik. Lalu, nih sebentar ya. Sebentar. Dan yang lampuku nyalakan dulu ya, lampuku ya. Boleh, ya, boleh, boleh. Karena aku baru sholat ini. Baik. Nih, kita balikkan kameranya ke sini. Saya tampilkan ya. Baik. Ini adalah surat Ad-Duha ya. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Nih, protes sama Kementerian Agama RI ya. Itu apa? Ini judulnya apa, Bang? Judulnya apa? Apa, Bang? Aku bisa baca sendiri dari milikku nanti. Oke, coba klik di situ. Nih, ini webnya nih. Nih. Tafsir web Ad-Duha ayat 7. Nih yang bagian apa namanya? Kementerian Agama RI. Yang bawah. Nih, tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Berarti Muhammad didapati bingung nggak? Mengetahui hukum dan akidah nggak? Ini kan, bukankah Tuhanmu mendapatimu sebagai anak yatim yang bapakmu wafat, bukan? Ini loh, tafsir ringkas Kementerian Agama. Iya itu, udah ke web itu. Iya, makanya coba ini yang di depan ini loh. Aku. Coba ini baca, coba. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI, betul? Enggak keluar gitu aku. Waduh, ini sulit mengakui kebenaran, ini sulit. Betul? Banyak nih. Betul? Nih, banyak arahnya nih. Nih, surat Ad-Duha ayat 7, dan Allah dapati engkau salah arah. Salah arah. Bingung. Betul? Kalau salah arah berarti sesat, betul? Wah, ya ini berat itu. Iya, bentar Bang, aku baca mungkin. Oke, baik, silakan. Itu ada nggak samanya nanti silakan. Ya. Tafsir surat Ad-Duha ayat 7 menurut Kemenek Agama. Oke. Dan dia mendapati engkau dalam keadaan tidak tahu kurung tentang syariat dan agama. Oke, kalau tidak tahu syariat dan agama berarti sesat nggak? Sebentar. Lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Ya, karena tidak tahu, akhirnya sama Allah dikasih petunjuk, Bang. Ya, oke. Waktu berarti dia didapati sebagai orang yang sesat nggak? Yang tidak tahu petunjuk nggak? Semua orang sebelum mengerti ilmu itu sesat, Bang. Setelah mengerti ilmu dia jadi pintar. Berarti Muhammad termasuk orang yang sesat sebelumnya, betul? Ya, gini. Berat. Sebentar. Saya minta pengakuan dulu. Berarti Bu Khadijah sudah mengakui bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang sesat. Bukan sesat, belum mengerti ilmu agama dan belum mengerti Al-Qur'an. Kalau orang tidak mengerti, tidak mengerti ilmu agama berarti sesat atau lurus, berada di jalan yang lurus. Kalau orang tidak mengerti ilmu agama pun dia juga orang sesat lah. Nah, sesat, termasuk Muhammad tuh. Nah, termasuk abang juga lah, masih kecil, belum mengerti apa-apa. Ya jangan ngomongin saya lah. Kalau menurut Muslim, gini sebentar. Menurut Muslim, saya itu pasti sesat. Menurut Muslim. Nah, menurut Al-Quran, Muhammad didapati sesat nggak? Terus menurut abang, aku juga orang sesat. Menurut agama abang, karena aku orang Muslim. Iya, tapi kita kan tidak berbicara saya dan tidak berbicara mengenai Bu Khadijah. Betul, dirimu, betul? Nah, kita berbicara mengenai Muhammad dan Isa, betul? Oke, betul. Oke, betul nggak bahwa Muhammad, sebentar, betul tidak bahwa Quran mengatakan Muhammad didapati sesat? Ya, karena masih kecil sesat, belum mengerti. Sudah dulu. Tapi di setelah itu ada keterangan lagi, Bang. Ada keterangan lagi ya. Oke. Abang harus mendengar keterangan dari saya. Nah, setelah itu, ketika kecil, Muhammad kan dibelah dadanya, diambil hatinya ya. Muhammad dibelah dadanya. Diambil hatinya, dibersihkan itu oleh malaikat Jibril ya. Diambil, sebentar. Dada Muhammad dibelah,
terus diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Iya. Oke, waktu diambil hatinya, dikeluarin kotoran-kotoran di hatinya. Iya. Oke, lalu kemudian dimasukkan lagi. Iya. Oke. Sejak kapan kotoran-kotoran di hati itu berupa fisik begitu? Gini Bang, semua itu karena kuasa Allah ya. Kita tidak bisa memikirkan kuasa Allah. Tidak bisa. Gini. Semuanya itu Bang sekarang. Oke, apakah penyakit iri, hati, dengki itu bisa dicuci dengan air? Beda, karena kita manusia biasa, beda dengan Nabi. Tidak boleh disamakan. Nabi juga manusia biasa. Iya, tapi mereka Nabi pilihan itu, tapi Nabi itu orang pilihan, beda. Loh, apakah Nabi bukan orang biasa? Pilihan Bang. Number first in the world, you know? In the world. Ya, Oke, gini. Beda lah. Baik, kalau kita baik. Itu manusia tapi inti, oke, biar kita nggak melebar ya, Bu Khadijah. Bahwasanya Ibu Khadijah sudah sekarang mengakui ya, bahwa Quran bilang Isa suci dan Muhammad didapati sesat. Sudah mengakui sekarang? Gini Bang, sekarang saya tanya ini kan muter lagi. Enggak, sebelum ini loh. Apakah Bu Khadijah? Iya, oke. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar, jangan begitu, biar keren gini. Apakah sekarang? Oke, setelah diskusi dengan Edis TV, sekarang Bu Khadijah sudah mengakui bahwa Muhammad didapati sesat, betul? Ya, dalam keterangan tulisan Abang itu. Oke, sebelumnya tidak percaya bahwa Muhammad didapati sesat, betul? Dari dulu saya tidak percaya lah Bang. Iya, tapi sekarang setelah diskusi dengan saya sudah mengakui bahwa Muhammad didapati sesat, betul? Saya mengakui karena bacaan yang ada di belakang Abang. Tapi sesungguhnya dalam hati saya, itu cuma mitos, cuma buat-buatan bisa saja. Duh. Tadi Ad-Duha ayat 7 bicara apa? Iya Bang, tapi kita harus lihat ayat setelahnya. Oke, silakan dibaca setelahnya. Coba dibaca ayat setelahnya, silakan. Silakan. Lagi. Itu nggak hilang kan? Berat ini sama Muslim nih teman-teman. Iya, kalau yang sama aku emang beda dengan yang lain Bang. Orangnya juga ya mungkin Abang bukan dalam pengertian berat bagaimana, berat mengakui kenyataan. Sekarang Abang sendiri itu agamanya apa? Kristen? Ini loh, saya Kristen. Makanya saya beritahu kepada Anda tentang apa isi Al-Quran. Al-Quran mengatakan surat Ad-Duha ayat 7. Gini Bang, saya tanya Bang, Abang kan agamanya Kristen, kenapa Abang tuh pakai buka-buka Al-Quran, terus anggap aja ngurus-ngurusin tetangga gitu loh. Menjawab, karena saya menjawab apa yang umat Muslim lakukan. Apa yang dilakukan oleh umat Muslim Bang? Saya tuh jadi bertanya-tanya, saya juga kenapa ya gitu. Sedangkan aku sendiri nggak pernah. Apa yang umat Muslim lakukan? Apa yang umat Muslim lakukan? Umat Muslim mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad. Menubuatkan, mengatakan bahwa nanti. Itu apa Bang? Menubuatkan tuh begini loh. Mengatakan bahwa nanti Muhammad itu akan datang, memberitakan kebenaran, melanjutkan ajaran-ajaran Yesus, begitu. Betul itu emang. Nah, benar kan? Makanya saya jawab bahwa itu tidak benar. Karena apa? Karena Muhammad didapati sesat. Ini Bang ya. Gimana? Kenapa ada Nabi Muhammad ya? Kenapa ada kitab Al-Quran? Karena kitab Al-Quran itu menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Kitab apa yang disempurnakan? Kan Zabur, Taurat, Injil, ya itu disempurnakan. Dirangkum ya Bang, dirangkum dalam kitab Al-Quran. Jadi kalau Abang masih belum percaya dengan Al-Quran, masih percaya dengan kitab Injil, sama dengan Abang memakan barang yang udah expired, udah ada yang baru, ngapa nggak ambil yang baru, Bang Edis? Minum dulu ya, biar seger. Sampai gemetaran saya. Baik. Jadi tadi Bu Khadijah mengatakan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Injil, mungkin menyempurnakan Zabur, kitab-kitab sebelumnya. Baik. Ya, intinya gitu. Oke, saya kasih contoh nih,
Misalnya tentang sunat. Nah ini sering dibahas sama pihak Oten ya. Orang bilang kan Oten ya, Abang ya, maaf ya. Oke, baik. Ya, di dalam Bible itu tertulis apa namanya, apa itu sunat, mengapa sunat, tujuannya kenapa, dan lain sebagainya, sejarahnya. Oke. Kemudian muncul Al-Quran di abad ke-7 atau 700 tahun kemudian setelah Injil. Anda klaim bahwa Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Ya. Nah, kalau memang Al-Quran itu menjelaskan atau menyempurnakan kitab sebelumnya, tolong menurut Al-Quran sunat itu untuk apa? Silakan. Nah, gini, sunat itu untuk mensucikan dari najis. Ayatnya, silakan ayatnya. Kaum laki-laki ya, maaf ayatnya ya, dulu dong, Bu Khadijah. Begini Bu Khadijah, tadi kan yang Anda katakan kitab penyempurnakan Al-Quran. Oke, mana ayat Qur'annya yang mengatakan bahwa sunat itu untuk menyucikan diri? Silakan. Emang dalam Al-Quran itu nggak ada tentang sunat, Loh, Bang? Katanya menyempurnakan. Gini Bang, itu yang dimaksud dari kitab Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Udah cukup. Sebentar, gini. Pelan-pelan. Aduh. Sebentar. Gini. Iya. Begini, kalau gini, dulu keluar motor Suprafit. Oke? Nah, Suprafit disempurnakan. Nah, lalu muncullah misalnya motor Honda Karisma zaman dulu kan. Apa yang disempurnakan? Oh, dulu Suprafit nggak punya ini. Nah, disempurnakan. Nah, itu yang disempurnakan. Itu maksudnya yang disempurnakan, betul? Yang sebelumnya nggak jelas, dijelasin. Yang sebelumnya nggak ada dijelasin kan gitu. Ya. Nah, sekarang. Ya nggak jauh beda dengan sekarang tentang sunat nih. Tentang sunat, saya mau tanya nih. Tentang sunat. Coba apa yang disempurnakan Al-Quran perihal sunat? Silakan. Nah gini ya, aku nggak menjelaskan tentang perihal Al-Quran sunat ya. Kenapa kita harus sunat? Berarti nekat yang nekat. Karena apa? Mengatakan Al-Quran menyempurnakan, ditanya apa yang disempurnakan, bingung. Kan gini, abang sendiri pertanyaannya dari Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Udah, kita belum bahas itu, terus abang kok nyampe di sunat dulu. Aku juga bingung abang. Ya sudah, kalau begitu apanya yang disempurnakan? Ya, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu belum sempurna, maka diturunkan kitab saya yang namanya apanya yang disempurnakan? Yang disempurnakan apanya? Ya dalam isinya kitab itu Bang, tentang keterangan kan itu kalamullah ya, kalamullah tentang apa yang harus dikerjakan manusia di dalam dunia. Manusia intinya gini kan, manusia itu kerjakan yang baik, tinggalkan yang tidak baik ya, ringkasnya ya Bang ya. Saya minta contoh spesifiknya, dari tadi nggak jelas. Contoh spesifiknya dong, apa gini? Di dalam Bible belum ada perintah main lempar-lemparan batu. Lalu sekarang disempurnakan. Nih, saya kasih contoh nih. Inilah yang disempurnakan. Kenapa kita lempar-lemparan batu dulu? Saya tanya, Sebentar, sabar, pelan-pelan. Gantian dulu bicaranya ya, nih. Iya. Dulu, nih, inilah yang disempurnakan. Nih, saya balik kamera saya. Nih, apa yang disempurnakan oleh agama Islam yang sebelumnya belum ada di dalam di dalam Injil dan Taurat. Nih, biar saya kasih tunjuk apa yang disempurnakan ya teman-teman ya. Sebentar, saya balik kamera saya. Nih, saya hilangkan dulu ininya. Apa yang disempurnakan? Ternyata yang disempurnakan ini. Dulu belum ada lempar-lemparan batu. Sekarang mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan umat muslim nih? Bang, itu salah Bang. Lempar-lemparan. Nih. Bukan yang dimaksud itu, bukan itu Bang. Salah Bang. Kalau gitu yang mana? Kalau begitu yang mana? Itu. Yang dimaksud lempar-lemparan batu itu namanya. Dulu belum ada. Di dalam Injil, sebentar. Di dalam Injil tidak ada perintah main lempar-lemparan batu. Nah, setelah muncul agama Islam disempurnakan main lempar-lemparan batu. Ini namanya ini namanya bukan menyempurnakan, ini namanya mensempurnakan. Sabar. Bang Edis, aku ngomong dulu. Nekat yang nyata kalau begini caranya. Bang Edis,
aku ngomong dulu dikit aja ya. Nah, gini. Ini kalau yang dimaksud lempar-lempar itu bab haji, Bang ya. Kita ganti kayaknya babnya, bab haji ya. Yang dibicarakan lempar tuh bab haji. Beda dengan yang kita menyempurnakan Al-Qur'an, yang kita sunat, udah beda, Bang. Itu bab haji. Terus apa yang disempurnakan, Neng Khadijah? Apaan yang disempurnakan? Bang Edis yang terhormat, ya. Yang dimaksud lempar itu namanya balang jumroh. Mungkin Bang Edis nggak ngerti apa itu balang jumroh. Tahu saya, lempar jumroh. Lempar jumroh, lempar batu kan? Yang makin dilempar makin gede kan? Enggak lah Bang, itu sama dengan mengumpamakan lempar jumroh itu, dengar ya, gini, itu adalah salah satu bukti penyempurnaan agama Islam terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nih sebentar ya, nih. Lempar jumroh itu kan melambangkan melempar setan, melempar rumah setan, betul? Nah, ketika rumah setan dilempar, bukan setannya kabur, malah makin gede. Tidak percaya dia, saudara. Nih, ini adalah jumroh, ya kan? Lempar jumroh ini. Nih, lihat tuh umat muslim bisa-bisakan lemparin rumah setan. Nah, semakin dilempar, dulu nggak segede ini. Dulu tidak sebesar ini. Semakin dilempar, semakin gede. Malah jadi 3 sekarang. Wah. Bang, kenapa makin gede? Abang, dengarkan ya. Kenapa makin gede? Makin banyak umat Islam yang berantusius untuk melempar setan-setan. Iya, tapi semakin besar. Seharusnya kalau semakin banyak umat muslim yang lempar setan, setannya makin hilang, makin kecil lagi, makin gede. Ya, karena berkembangnya dunia, makin banyak umat juga makin banyak setan. Loh, sekarang kalau semakin banyak umat muslim, seharusnya setan semakin kabur atau semakin kuat? Kan itu perumpamaan aja lah, nggak mungkin setannya bisa perumpamaan lah, Bang. Kalau semakin banyak orang yang beriman, maka logikanya setan semakin takut atau semakin besar? Makin banyak orang beriman, juga makin banyak orang yang tidak beriman. Karena dunia ini makin lama makin banyak manusia. Makin banyak orang yang beriman, logikanya setan semakin dikit atau semakin mengecil karena dia udah kebakar, kan takut. Tidak bisa dibakarin ayat ini. Karena setan nggak bisa mati, Bang. Dari itulah kita harus berpikir Atau logis. siapa setan tidak bisa mati? Allah bisa mati tidak? Tidak bisa karena Tuhan. Berarti sama dengan Allah. Nah, kalau Allah bisa mati, gimana nih berat ini? Makanya Bang, Abang Edis, aku mau ngomong sama Abang ya. Soalnya Abang itu namanya Yesus itu kan ya? Mau lompat kemana-mana. Kan Abang tadi juga lompat ke balang jumroh. Seharusnya kita nggak bahas gini, yang saya maksud begini, Bu Khadijah. Gini loh. Begini. Tadi ini kan kita berbicara mengenai Muhammad yang didapati sesat. Dan Bu Khadijah sudah mengiyakan, betul? Ya. Nah, bagaimana mungkin Muhammad yang didapati sesat, malah Anda ikuti orang dia saja sesat? Gini, kenapa saya ikuti? Selama saya beragama Islam dan menjalankan perintah Allah seperti sholat apa-apa itu, gimana ya? Aku tenang, damai, tidak ada keraguan di dalam hatiku tentang agamaku. Tidak ada keraguan. Kita tes ya. Boleh kita tes? Tidak ada keraguan? Ya. Baik. Kalau memang tidak ada keraguan di dalam agama Islam, saya mau tanya nih. Jujur, tapi jujur. Ya. Coba. Ya. Apakah umat muslim itu wajib sholat subuhnya kunut atau tidak kunut? Kalau dari kami, aku kan orang Nahdliyin ya Bang ya, Nahdlatul Ulama. Itu Syafi'iyah, Hanafiyah pakai kunut. Kalau yang bukan itu? Tidak kunut, tidak apa-apa. Berarti yang benar yang mana? Hambali dan Hanafi ya. Berarti yang benar yang mana? Itu nggak bisa, karena kunut hukumnya sunnah. Katanya tadi tidak keraguan. Tidak ada keraguan. Sekarang mulai pusing, ragu. Aku nggak pusing. Karena aku mengerti agama, Bang Edis. Tunggu sebentar. Satu bilang kunut,
satu bilang tidak kunut. Yang benar yang mana? Akhirnya dua-duanya benar. Seandainya aku orang bingung ya, nah mungkin seperti ini. Aku bisa menjelaskan. Apa yang ditanya gini, aku ada alasan, aku bisa apa itu menjawab. Oke, sekarang saya tanya. Yang benar itu kunut atau tidak kunut? Tidak kunut, tidak apa-apa. Kunut tidak apa-apa. Kenapa, Bang? Kunut hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dari hukum. Baik. Makanya agama sempurna itu Gini. agama Islam ada sunnah, Begini. ada wajib. Kenapa? Oke, saya tanya dulu. Ibu Khadijah akui nggak banyak perdebatan di internal Islam mengenai kunut dan tidak kunut? Banyak. Oke, mereka berdebat kan? Itu hanya orang nggak ada kerjaan, lah Bang, berdebat seperti itu. Enggak, masalah nggak ada kerjaan nggak masalah. Intinya ada perdebatan, betul? Ada Ada itu perdebatan. Karena hukum tadi ya, karena hukum ya. Lalu akhirnya Anda ngambil jalan tengah. Kunut nggak apa-apa, tidak kunut tidak apa-apa, betul? Emang pelajaran agamaku seperti itu ya. Iya, karena boleh berdusta. Bukan Bang, bukan berdusta itu. Ada dalilnya. Jika ada orang yang berkelahi, ya kan, harus dicari jalan tengah. Boleh bohong satu sama lain. Itu ajaran agama Islam. Loh, itu nih. Dalam Islam boleh bohong atas kebaikan Bang ya. Iya, makanya kalau ada perbedaan mazhab, maka umat Islam harus berbohong, betul? Tidak, karena itu ajaran agama Islam. Bohonglah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, betul? Iya. Nih, saya tunjukin hadisnya nih. Nih, aduh berat ini teman-teman. Ya, saya tunjukkan hadisnya ya teman-teman ya. Orang Islam itu boleh berbohong. Salah satunya ketika mendamaikan ada orang yang bertikai. Contohnya misalnya masalah kunut dan nggak kunut. Harus bohong. Itu adalah ajaran agama Islam nih. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwasanya dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang sedang bertikai. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Nih. Apakah muslim boleh berbohong? Perhatikan. Nih. Bohong demi kebaikan. Apa saja yang dibolehkan berdusta dalam agama Islam ini? Perhatikan. Nih ya. Orang berbohong. Nih. Lihat ya. Nih. Perhatikan ya. Apa saja bohong-bohongnya. Nih. Bohong dalam peperangan. Nih. Bohong saat melakukan perdamaian. Halo Bu Khadijah? Dalam banyak kasus, seseorang yang sudah terlibat dalam pertikaian dengan orang lain seringkali mendendam rasa dendam dan sulit untuk diatasi. Kesulitan muncul dalam usaha untuk kembali berdamai dan seterusnya dan seterusnya. Berdasarkan prinsip tersebut, berbohong boleh. Makanya masalah kunut dan gak kunut umat Islam harus bohong. Iya. Ini Bang Edis. Karena supaya untuk meredakan konflik antara dua belah pihak yang sedang berselisih. Jadi kalau Muhammadiyah dengan NU berselisih, maka hadis ini hadis pamungkas. Mari kita sama-sama menipu diri. Nggak gitu, anggap sajalah kunut boleh. Boleh juga, boleh nggak boleh. Sama sajalah itu orang kita juga boleh bohong. Apa-apa. Edis, itulah ajaran agama Islam. Jadi jangan bilang Islam agama menyempurnakan Bu Khadijah. Kalau menyempurnakan iya. Bang Edis yang terhormat. Coba ya Bang Edis ya. Dengar gini. Bang Edis pernah dengar nggak? Kita jadi membicarakan yang lain ya. Seperti ini. Sini kan mungkin Abang Edis pernah mendengar yang namanya Sunni. Terus yang satu yang di luar negeri itu biasanya apa? Syiah. Ya Syiah. Syiah kan dia tidak pakai kunut ya? Nggak tahu. Ya. Kalau karena kalian boleh takiyah ya anggap aja lah. Boleh nggak boleh sama aja. Enggak, karena gini ya Bang. Syiah itu ya, S gitu aja ya, jangan sebut ya. S itu nggak ikut
seperti aku kan yang aku anut, aku percaya imamku Syafi'i, Hanafi. Sedangkan tadi dia yang itu Hambali, Maliki. Emang nggak pakai kunut nggak apa-apa? Tidak benar. Imam Syiah itu Hambali, Maliki tidak benar. Imam Syiah itu Imam Ali. Ali itu seperti nabinya, Bang. Iya, Ali itu menantunya Muhammad. Suaminya daripada Fatimah, anaknya Muhammad. Aku mengerti itu. Iya, aku mengerti siapa Sayyidina Ali. Itu dinobatkan sebagai nabinya kalau buat mereka. Tapi dia juga menghargai siapa. Nih. Aku berteman sama orang-orang. Inilah kalian ini, ya. Makanya begini, orang-orang Syiah itu banyak yang kalian dapati fitnah kepada mereka. Padahal tidak seperti itu. Gini, perbedaan Syiah dengan Sunni itu salah satunya ketika sehabis mengucapkan Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kalian sholat, ini sholat nih kan? Nah itu, ketika mengucapkan waladdallin, kemudian disambut oleh jemaah, amin gitu kan? Ya, amin ya. Di dalam Al-Quran ada nggak kata amin itu? Nah, amin kita mengaminkan karena kita bersyukur. Nggak ada di Quran, nggak ada. Di dalam Al-Fatihah tidak ada kata amin setelah waladdallin selesai. Nah, makanya orang Syiah ketika mereka sholat, dia tidak ucapkan amin itu. Ketika mengucapkan amin, itu sudah niru-niru Wahyudi dan Nasrani. Nah, padahal di dalam sebuah hadis ada, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk golongan kaum itu. Makanya di masjid-masjid rumah saya kan dulu di samping masjid. Setelah waladdallin, umat mengucapkan amin. Ngikut-ngikut orang karesteng. Jadi ada abang merasa itu seperti kami itu ngikut. Iya nggak apa-apa karena Kristen kan agama sebelum agama Islam. Nah, mulai. Ini makanya saya bilang, amin. Ini kan meneruskan ajaran amin sebelumnya. Kalau amin menurut Bang Edis itu apa? Baik, jadi begini, kata amin itu sebenarnya bukan amin tulis, tapi amen. Apa arti amin itu? Amin itu artinya demikianlah terjadi, atau sungguh-sungguhlah demikian, atau sesungguhnya itu artinya. Tetapi karena umat muslim mencuri kata amin itu, dirubah jadi amin, lalu diterjemahkan seenak udelnya sendiri. Diartikan oleh umat muslim, kabulkanlah doa kami, gundulmu. Emang gitu lah, Bang. Bahasa apa? Itu bahasa apa? Amin itu. Amin itu bahasa apa? Kan begini, Bang Edis. Berarti kita nggak niru Bang Edis, nggak niru agama Bang Edis. Niru. Kalau di Bang Edis artinya gitu. Oke, saya kasih tahu. Doa kami. Begini, Khadijah, begini. Setuju nggak bahwa Al-Quran itu berakhiran AAAA atau ABAB? Iya. Oke, contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Im ya, akhirannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin itu. Sebentar. Oke, cuma berarti, itu kan ada artinya, Bang, dalam tajwid, Bang. Karena aku juga bisa tajwid, Bang. Saya kasih tunjuk dulu dah kalau gitu dah, ya. Biar enak. Ya, nih, sebentar. Bang, sepil aja. Nih, oke, saya spill dulu, Nih, saya balikin kamera saya dulu. Waduh, ini harus kita aja. Abang ini sebenarnya sabar banget ya. Oh, jelas dong. Kalau tidak sabar ya saya sudah ini, Bang, karena aku juga sering ngintip Abang itu. Bang, aku juga sering ngintip Abang. Ada tamu kayak aku gini. Kok belum lama itu Abang lempar tuh kenapa, Bang? Iya, karena orangnya ngeyel. Kalau ngeyel mah ya dibuang aja ke laut. Kalau kamu kan orangnya mau belajar. Kan ngeyel, Bang. Nih, saya tampilin. Oke, spill, nih. Bang. Bismillahirrohmanirrohim. Akhirannya im. Bang, nggak kelihatan. Oh ya. Sebentar, akhirannya im kan? Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. In. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Im lagi toh akhirannya? Iya. Malik yaumiddin. In lagi.
Oh, ya toh? Ya. Iya, karena dan seterusnya. Nanti im. Terakhir apa? Waladolin. Kemudian dijawab amin. Nah, kata amin ini biar ngikutin sajak yang di atasnya. Gimana? Kalau nanti sebentar, saya kasih tahu seluk-beluknya. Jadi kata amin ini, kenapa bunyinya bukan amen tapi amin? Karena waladolin. Jadi biar tidak lempang begitu. Kalau orang Betawi kan kalau nggak berakhiran pas kan jadi lucu kan. Nah, jadi harus bukan, kalau orang Betawi kawinan kan begitu balas pantun. Oh, ya kan? Nah, jadi biar tidak melenceng akhirannya harus dibikin in. Padahal aslinya itu amen. Nah, banyak juga orang Kristen ikut-ikutan amin. Karena terpengaruh oleh umat muslim. Nah, saya tunjukin asalnya dari mana. Nih, saya tunjukkan asal usulnya. Kita kan sama lah Bang, sama-sama amin. Bukan, itu karena sudah kena pengaruh umat muslim. Bukan pengaruh, karena yang benar itu umat muslim. Amin. Oke, kalau baik. Doa, ya Allahumma sholli. Amin. Amin. Itu Bang. Iya, kan tadi sudah saya jelaskan asal usulnya. Karena mengikuti waladolin tadi. Nih, saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya. Dari mana kosakata amin itu berasal? Itu dari bahasa, nih, saya kasih tunjuk ya. Bahasa Arab lah Bang. Iya, tapi bahasa Arabnya nyolong dari Wahyudi. Nih. Itu mengenai berkat dan kutuk ya. Nih, berkat dan kutuk yang diucapkan oleh imam, nih ya, itu ada di Ulangan pasal yang ke-27. Nih ya. Iya. Nih, ada berkat dan kutuk, ke-12 kutuk atau ke-12 berkat ya. Kita baca di 12 kutuk ya. Nih. Apa 12 kutuk itu? Nih. Pada hari itu dari kitab Abang. Ya, ini dari kitab Taurat. Taurat, aku nggak pernah belajar Taurat, Bang. Makanya umat muslim sekarang berada dalam kebingungan. Karena disuruh beriman kepada Taurat. Begini ya, Bu Khadijah. Umat muslim disuruh percaya Taurat nggak? Ya percaya itu mengimani Bang, namanya mengimani ya. Tapi di rumah umat muslim tidak ada Taurat kan? Nggak ada, tapi iya, karena apa? Karena ustadz-ustadznya takut nanti ke umatnya habis. Nih. Saya tunjukin nih. Iya. Oke, ke-12 kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan, ini kutuknya ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa orang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata amin ini? Coba. Ya, nih. Kita ambil ayat ke-20 contohnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus menjawab berkata amin. Nih, apa kata amin? Kita periksa. 20 ya. Nih. Kita periksa kata per kata. Nih, kata per kata ya. Nih, ini kata amin, nih, akar katanya ini nomor 02543. Nih, ini
Akarnya nih amin. Artinya setuju ya. Jadilah demikian. So be it. Jadilah demikian. Begitulah terjadi. Demikianlah terjadi. Ya begitu. Itu artinya. Arti amin itu begitu. Datang orang Islam abad ke-7 bilang kabulkanlah doa kami, ngarang bebas. Tapi sekarang kan umat Kristen juga bilang amin gitu kan. Jadi iya, karena sudah ikut-ikutan orang Muslim karena Muslimnya mayoritas. Nah, sekarang Abang Edis lah mulai membenarkan kepada kaumnya Abang Edis. Ini sudah sering saya bilang. Sudah sering saya bilang. Ya. Makanya begini. Itu penontonnya banyak. Oke, kita kembali ke tema. Gini. Bu Khadijah, saya bilang dari awal tadi. Ya. Ketika kalian sholat, kalian setelah mengucapkan walad dolin, kalian bilang amin, betul? Itu pas jamaah Bang ya? Iya, pas jamaah, betul. Iya, pas jamaah. Ya, apakah di dalam Al-Qur'annya tertulis kata amin itu? Tidak ada. Dari mana tapi itu dicolong? Sebentar, dari mana itu dicolong? Sunnah banget itu. Sunnah dari mana? Wajib sunnah dari mana? Bang, dalam sholat itu yang wajib itu takbir, ya, berdiri, ya. Setelah berdiri kita baca Fatihah, wajib ya. Dalam Fatihah nanti ada bacaan waladhdallin ya, kita terakhir aja ya. Waladhdallin. Sunnah umat Islam untuk mengucapkan amin. Kau nggak mengucapkan, nggak apa-apa. Pertanyaan saya begini, kata amin itu dapat dari mana? Namanya sunnah itu umat sebelumnya seperti pendahulu kita, warasatul anbiya. Berarti ngikutin orang-orang terdahulu kan, Nasrani dan Yahudi kan? Yes. Ya kita mengikutin ulama kami lah. Ngikutin ulama ngikutin siapa? Yes. Dengar. Katanya mengikuti umat-umat terdahulu, betul? Kan sesuai dengan artinya, kabulkanlah. Lah kan kita boleh bicara itu. Orang Hindu juga bilang. Berarti umat-umat terdahulu itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul, karena itu agama artinya umat Muslim ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Nah, menurut hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Ya, tapi di sini makanya pantesan orang Syiah bilang kalian orang Sunni itu sesat yang nyata. Nekat yang nyata. Sekarang pandangan sesat itu dari segi mananya, Bang? Makanya saya bilang tadi, Bu Khadijah, gini loh, Muhammad didapati sesat dan Anda sudah mengiyakan. Oke. Sesat karena belum mengerti ajaran Allah yang sempurna. Oke? Nah, apakah setelah dia mendapat petunjuk dia tidak setelah mendapat petunjuk dia tidak sesat? Tetap sesat gimana? Dia punya kaum dan harus memberantas kaum sebelumnya, yaitu kaum jahiliyah. Abang mengerti pendeta Bukhairah apa enggak? Pernah dengar ceritanya? Ya, pendeta Bukhairah ketika dia meninggal, ya. Jadi kuat, ini hasil penyelidikan saya selama 13 tahun. Ya, saya sangat menduga orang yang menginspirasi Muhammad menulis ayat-ayat Quran, bilang ini, itu adalah si Bukhairah itu. Nah, apa buktinya? Ketika Bukhairah meninggal, wahyu tidak turun. Udah mulai curiga ya? Iya, ketika Bukhairah meninggal, wahyu tidak turun. Lalu Muhammad mencoba ingin bunuh diri, betul? Enggak ada Muhammad. Waduh, tidak tahu lagi dia pantasan masih jadi orang Islam. Berarti belum pernah dengar Muhammad mau bunuh diri? Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik. Kali ini aku sejarah Nabiku pengen bunuh diri. Aduh Bang Edi. Waduh. Tawa juga aku Bang Edi. Benar-benar pantesan Bu Khadijah masih Muslim karena banyak tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Oke. Apa ibu tidak tahu bahwa Nabi ingin bunuh diri? Tidak tahu? Itu dalam apa? Dalam keterangan dari mana? Apa keterangan dari mana lah Bang? Baik ya. Jadi hadis yang ingin menunjukkan bahwa Muhammad ingin bunuh diri itu ada ya. Saya tunjukkan.
Nih, saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Hadis Nabi sebentar. Nabi ingin bunuh diri. Wah, tidak tahu mereka teman-teman, ini menekat yang nyata ini. Ya gini Baik. Bang ya, mungkin sebentar Bang Edis. Ya ini nanti aku kalau memang aku nggak mengerti, nggak bisa jawab, aku bikin PR. Mungkin hari Minggu kan aku pasti ada pengajian sama Pak Yaiku ya, Ustadzku ya. Aku tanyakan tentang ini. Mungkin suatu saat Bang Edis ada live, aku datang menerangkan kepada Bang Edis. Jangan kabur dulu. Nih, Nggak sekarang. Nih, ini tak dengarkan. saya tunjukkan ya. Nih, Karena ini aku hadisnya. penasaran. Ya, perhatikan ya. Nih. Hadis itu diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 6581. Dalam kitab At-Tabir, bab hal pertama yang jadi permulaan wahyu bagi Rasulullah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti. Perhatikan. Wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami. Sampai pada titik kesedihan. Yang membuat beliau berkali-kali pergi. Karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gunung. Ini Nabi ingin bunuh diri, gimana? Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini Muhammad sempat pengen bunuh diri, karena apa? Karena wahyu berhenti, ternyata usut punya usut, karena Warokah meninggal dunia. Waduh, memang banyak yang tidak tahu teman-teman. Saya sangat menyayangkan ya teman-teman ya, bahwa banyak kaum muslimin wal muslimat tidak pernah belajar agama Islam. Oke Bang Edis, itu aku akui karena aku nggak mengerti. Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Mau mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Sebentar, mau mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Kalau gini, kalau saya nanti ustadz online. Ustadznya kan online, jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren, tetapi malah hamil. Justru kalau saya dijamin, saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang coba saya tanya sama Bu Khadijah, banyak tidak kasus kejadian ustadz-ustadz di pondok pesantren melecehkan santriwatinya? Banyak. Umum itu, umum. Iya, makanya ibu-ibu hati-hati. Ya. Mendingan nonton Edis TV, kajian gratis lagi. Bang Edis, sekarang aku boleh berbicara, nggak ada waktu nggak untuk aku? Silakan. Aku mau bicara tentang Warokah, nggak banyak. Aku nggak begitu banyak omong orangnya. Warokah, ya. Warokah dulu itu mempunyai kitab Injil ya, karena Warokah itu seorang pendeta ya. Nah, dan di situ Warokah itu mengerti bahwa suatu saat akan kedatangan seorang nabi baru yaitu Muhammad, dan di situ dijelaskan dalam kitab Injil ada ciri-ciri tertentu ya. Apa itu ciri-cirinya? Ketika Muhammad jalan, kan belum nabi, aku sebut Muhammad dulu ya. Ketika Muhammad jalan, ketika Muhammad jalan dan di situ awan akan mengikutinya, tidak akan memberikan panas untuk dia, melindunginya. Dan di mana Muhammad akan duduk berteduh, pohon itu akan tunduk padanya. Ya. Terus? Ini kebanyakan nonton film Sunggokong nih kayaknya nih. Enggak lah Bang. Aku itu juga pernah belajar sejarah. Aku sekolah aku dari agama terus sampai gede. Jadi aku ngerti lah Bang. Nah, dan itu keterangan itu ada di Warokah. Tapi mengapa di kitab Injil yang Abang pelajari sekarang itu nggak ada keterangan itu? Seandainya itu masih terdapat di dalam kitabnya Abang, pasti nggak akan ada orang menyembah yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus itu sejarahnya, bentar Bang. Sedangkan Yesus itu sejarahnya dulu tuh yang bernama, aku lupa namanya. Bukan Nabi Isa, karena Isa diangkat ke langit. Dia itu Yudas ya, Yudas.
yang sudah merebut kitab dari Nabi Isa dan menyalinnya. Dan sekarang kitab itu sampai di tangan-tangan yang sekarang. Dan kitab itu salinan, Bang. Sudah? Bukan asli yang seperti dipegang sama Warokoh. Seandainya yang masih asli dipegang sama Warokoh, insya Allah pasti nggak akan ada umat tersesat seperti yang sekarang ini. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil dinubuatkan atau ciri-ciri, disebutkan ciri-ciri tentang Muhammad. Salah satunya adalah kalau Muhammad berjalan maka awan akan selalu menaungi Muhammad. Kemudian kalau Muhammad berteduh di bawah pohon, pohonnya akan menunduk begitu untuk memayungi Muhammad. Begitu ya? Nah, ini namanya saya sebut dengan dongeng-dongeng yang nyata. Karena apa? Karena Injil tidak menyebutkan demikian. Ciri-ciri Nabi di dalam Injil bukan lebay kayak begitu, enggak. Apa ciri-ciri Nabi di dalam Bible? Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Apa ciri-ciri Nabi itu? Bagaimana kita tahu? Nih, saya tunjukin ayatnya. Inilah Bible itu. Bukan awan-awan, terus kemudian pohon. Tapi Bible Abang itu kan Bible yang sudah diperbarui, Bang, bukan yang asli dipegang sama pendeta Warokoh. Ya sudah, mana Injilnya kalau begitu? Mana ya Injil yang tertulis kalau di dalam Injil itu ciri-ciri Nabi kayak begitu? Oke, sekarang Abang jelaskan. Di dalam Bible ciri-ciri Nabi yang sungguhan bukan seperti itu, Bu Khadijah. Nih, ciri-ciri Nabi yang sungguhan tuh begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya, Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa. Dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu nabi palsu. Itu ciri-ciri Nabi. Masa nih ciri-ciri Nabi? Ada awan menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nih. Sekarang aku mau Abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Itu yang nih, baik, saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih. Sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga. Bukan tanya Taurat, Bang. Dalam Injil, apakah ada yang Abang katakan? Apa yang dikatakan? Besok akan terjadi kiamat. Lah, terjadilah. Nah, itu maksudnya itu dari mana, Bang? Loh, Muhammad disuruh di dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Nih. Saya ganti nih background saya. Teman-teman mohon maaf ini kita agak sedikit pindah-pindah ya temanya, tidak bisa fokus nih. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63 nih. Saya tunjukkan ya. Al-Ahzab. Al-Ahzab 63. Coba dibuka di situ. Sudah kelihatan di situ?
Bentar, Abang. Al-Ahzab ayat yang ke-63. Oke. Al-Ahzab. Kok nggak keluar milikku? Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Kelihatan? Saya balik kamera saya ya. Bentar, saya balik kamera saya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Sudah, coba bacakan di situ apa? Sama nggak dengan ini? Ya? Artinya? Menyatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Oke. Ayat ini juga mengingatkan bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, ya, baik. tapi kan dari saya bacakan ya punya saya ya. Quran surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Ada orang nih, orang-orang nanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, kul. Apa disuruh Muhammad mengatakannya? Ilmu kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi menurut Al-Quran, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Suruh jawab ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Tapi apakah Muhammad mematuhi ayat ini? Tidak. Apa kata Muhammad? Nih, apa kata Muhammad? Muhammad malah mengatakan yang lain. Apa? Nih, saya tunjukkan. Nih. Apa yang dikatakan Muhammad ketika Muhammad ditanya tentang hari kiamat? Perhatikan. Menurut Muhammad, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, nih. Itu ada ciri-ciri emang. Aku ngerti itu. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad tuh kalau main bola offside. Nah, lihat nih, perhatikan. Muhammad itu mendapatkan bocoran Bang Edis yang nih, perhatikan ya. Nih, dikatakan ya, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Jadi Muhammad di sini bilang kiamat terjadi hari Jumat. Quran bilang, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Ini makanya akibat ngikutin Muhammad. Disuruh-suruh bilang kiamat di sisi Allah, malah bilang kiamat di Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu berbuat maksiat. Karena apa? Karena sudah pasti itu tidak akan terjadi hari kiamat. Hari Senin sampai Kamis kita maksiat saja. Hari Senin sampai hari Kamis maksiat saja karena tidak mungkin hari kiamat. Bang, yang bermaksiat itu siapa lah Bang? Aku sebagai Muslim nggak pernah kok hari Sabtu Minggu itu. Ya, ini berat ini. Biasa. Coba ya, sekarang saya tanya. Makasih ya, headsetnya, makasih. Gini, sekarang saya tanya, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin? Tidak, tetap hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Kamis nggak mungkin. Artinya orang akan tidak bakal takut, dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena tidak bakal kiamat. Mana sih? Edis yang terhormat. Mana? Siapapun orang yang berani maksiat di hari apapun itu terserah, itu orang yang tidak ada iman. Kalau kita sebagai orang yang beriman, nggak pilih-pilih hari kami tidak akan mau berbuat maksiat. Karena iman itu ada kadar. Abang ngerti nggak kadar ya? Kadar ya. Ada yang sedikit, ada yang tinggi, ada yang setengah ya.
Semuanya itu dari itu. Siapapun yang merasa, ini kan hari Minggu, aman deh, gue mau maksiat. Oh, ini hari Senin, aman deh, gue mau maksiat. Karena kiamat jadinya itu jatuhnya hari Jumat. Bukan karena itulah, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Bukankah yang terpenting di dalam agama Islam itu mengucapkan syahadat? Iya, itu syarat masuk Islam. Kalau sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga nggak? Pasti. Iya, walaupun berbuat maksiat, betul. Walaupun berzina, walaupun mencuri, betul. Iya, pasti. Indahnya agama Islam. Yang penting mengucapkan syahadat. Abang Edis, sekarang gini. Abang Edis kan, sebenarnya contoh. Aku kasih contoh aja ya, bukan sesungguhnya. Seandainya gini ya, oh ya Hadijah, sekarang itu aku emang dari kecil udah Kristen Hadijah, tapi seandainya sekarang aku bersahadat, terus aku mati, aku masuk surga enggak? Pasti di zaman masih surga. Tapi dicuci dulu, Bang. Dari mana dicuci dulu? Tidak ada ya, bilang begitu. Di neraka lah, Bang. Oke, intinya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, kiamat itu terjadi hari Jumat. Di kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Oke, di sisi Allah. Tapi Nabi Muhammad malah sok tahu mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Gini aja, semuanya di sini 16.000 mata memandang. Kita saksikan. Ketika hari kiamat nanti datang, Jumat apa Minggu atau Senin, aku yakin tidak ada hari selain Jumat. Pasti di sini nanti akan menyaksikan. Artinya menurut Al-Quran disuruh hanya di sisi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, tapi Muhammad malah bilang dia tahu kiamat itu akan terjadi hari Jumat, betul? Betul. Iya, artinya Muhammad sok tahu. Padahal tidak disuruh. Adakah coba segini, Bu Khadijah. Adakah ayat Al-Quran berkata, jikalau manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, maka katakanlah kiamat itu hari Jumat. Adakah Quran bilang begitu? Tidak ada kalau di Quran. Oke, Quran bilang kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Iya, betul. Tidak diperintahkan untuk mengatakan kiamat itu hari Jumat, betul? Tidak. Tapi iya, artinya Muhammad malah bilang hari Jumat, berarti dia offside, betul? Aduh, abang kok kayak sepak bola gini, offside. Iya, offside, dia maju duluan. Melanggar batas. Oke, ini. Iya, sudah mengakui kalau Muhammad offside. Iya, kalau menurut Al-Quran sudah mengakui. Oke ya, kalau yang diterangkan dalam Al-Quran tadi offset. Oke, offset. Iya, Muhammad offside, teman-teman. Oke, offset. Iya. Ini keadilan, kita harus mengalah teman-teman muslim offset. Oke, offset, kita setuju. Tapi Bang Edis asal tahu, Muhammad itu bukan manusia biasa. Dia itu pilihan, dekat sama semua malaikat, dekat sama Kata siapa Muhammad pilihan? Waduh, ini makin nekat yang Abang dengar dulu. Sebelum Nabi Adam yang pertama diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Abang belum tahu yang namanya itu. Pernah nggak dengar sejarah itu, Abang? Coba, Abang. Baik. Apakah Muhammad itu punya kelebihan dibanding dengan rasul-rasul yang terdahulu? Punya. Oke, baik. Kita tunjukkan ya. Apakah benar yang dikatakan itu bahwa Muhammad itu punya kelebihan? Perhatikan. Kita tunjukkan dalil-dalilnya. Ya. Dalil itu harus ambil dari Al-Quran, Bang ya. Jangan hadis, beda loh. Baik, kita tunjukkan ya. Apakah di sini disuruh membeda-bedakan atau tidak ya? Kita tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya, Qur'annya. Baik. Di dalam Quran tertulis ya, bahwasanya tidak boleh Anda membeda-bedakan. Nih. Saya tunjukkan ya. Sebentar. Waduh, kenapa? Kena pelanggaran? Iya. Atau naik lagi? Narkoba. Naik lagi ya? Iya,
turun dulu ya. Oke, dia kena pelanggaran teman-teman, jadi kita turunkan dulu. Dia kena pelanggaran teman-teman, nanti kita juga kena pelanggaran juga. Ada lagi asik-asiknya tadi. Oke teman-teman ya, ini kacamata saya harus saya lap gini, soalnya udah mulai berminyak-minyak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Oh, sebelum Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran tentang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya.